Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Seorang hamba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita diundang untuk merenungkan sebuah kebenaran sederhana namun dalam, yaitu bahwa dalam mengikuti Kristus kita dipanggil bukan untuk menjadi besar, melainkan untuk menjadi setia, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dalam Yohanes bab 13, kita menjumpai satu momen yang begitu kuat dan menggugah, yaitu Yesus Sang Guru dan Tuhan berlutut di hadapan para muridnya dan membasuh kaki mereka satu persatu. Tindakan itu bukan sekedar simbol kelembutan, itu adalah tindakan revolusioner. Dalam budaya waktu itu, membasuh kaki adalah tugas terendah, hanya layak dilakukan oleh seorang budak. Tetapi Yesus, Sang Mesias, justru memilih untuk itu. Ia tahu bahwa sebentar lagi ia akan dikhianati. Ia tahu siapa yang akan meninggalkannya. Namun ia tetap mengasihi. Ia tidak memilih untuk marah, apalagi menghukum. Ia memilih untuk tetap melayani. Dan di tengah tindakan itu, Yesus menyampaikan satu kalimat penting. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Kalimat ini menyentuh titik terdalam dalam hati kita. Tuhan Yesus berkata kepada kita, kalau aku Tuhanmu, melayani dengan merendahkan diri, mengapa engkau menolak untuk melakukan hal yang sama? Namun jalan ini bukanlah tanpa makna. Kita melihatnya dalam sejarah panjang karya Allah. Dalam Kisah Para Rasul bab 13, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Antiokhia bahwa Allah setia sejak dari Mesir hingga Daud, sejak padang gurun sampai kedatangan Yesus. Allah memakai para hambanya seperti Musa, Yosua, para hakim, para nabi, Daud,
Yohanes Pembaptis. Semua dipakai untuk satu tujuan, yaitu membawa umat kepada Sang Mesias. Mereka semua adalah pelayan. Mereka bukan pusat cerita, tapi mereka menjadi bagian dari karya keselamatan yang kekal. Dan kini, Tuhan Yesus mengundang kita, bukan untuk menjadi bintang, tetapi menjadi obor. Bukan untuk bersinar sendiri, tetapi untuk menerangi jalan bagi yang lain. Hari ini, marilah kita tidak hanya mendengar firman, tetapi hidup di dalamnya. Mari kita melayani seperti Kristus melayani kita. Mari kita tunduk karena kasih. Mari kita tetap setia, sebab Sang Guru, Yesus Kristus, telah lebih dahulu menunjukkan jalannya. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah kami utusan yang membawa damai, pelayan yang menabur kasih, dan saksi yang hidup dalam kebenaran. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.